Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Beberapa hint spoiler chapter 1095 telah muncul di berbagai forum. Para leakers pun telah memberi pendapat tentang chapter terbaru ini. Dikatakan bahwa chapter ini akan berisi banyak informasi penting dan juga akan menjadi chapter yang seru sekaligus menyedihkan. Dikatakan bahwa Garling Vigarland akan dimunculkan dan juga insiden God Valley akan disinggung. Sangat menarik ketika nama Garling Vigarland disebut sebab dia merupakan ketua dari Kesatria Suci. Entah apakah dia akan beraksi atau mungkin akan muncul flashback tentang dirinya. Yang pasti, kemunculan Garling Vigarland akan memberikan keseruan pada chapter 1095. Berhubung akan banyak informasi yang muncul dalam chapter kali ini, sepertinya tidak akan ada adegan pertarungan. Namun, akan ada dialog-dialog yang berisi banyak informasi penting. Kabar soal aksi Gorosei Saturn di Pulau Egghead telah tersebar ke markas Angkatan Laut, sehingga banyak marinir yang membicarakan hal tersebut. Peristiwa di mana seorang Gorosei menggunakan kekuatannya adalah hal yang sangat jarang, jadi wajar saja orang-orang heboh dan tertarik untuk membahas soal itu. Para marinir bertanya-tanya, sebenarnya sehebat apa kekuatan dari seorang Gorosei. Mereka saling berdebat apakah Gorosei itu lebih kuat dari Admiral atau tidak. Sementara itu, di atas kapal di suatu tempat, ada Fujitora yang sedang berbicara dengan Akainu melalui Denden Mushi. Mereka pun membahas terkait dengan aksi Gorosei Saturn. Saat sedang berbicara dengan Fujitora memakai Denden Mushi, Akainu masih berada di Marijois. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu yang lalu, Kuma muncul di sana, sehingga Akainu turun tangan untuk menghentikannya. Namun, Kuma menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk menghilang dari hadapan Akainu. Dengan begitu, Akainu masih harus bersiaga, karena bisa jadi Kuma masih berada di sekitaran Marijois. Setelah memperlihatkan Akainu, akan ditampilkan suatu ruangan tempat di mana Kesatria Suci sedang berada. Di sana pun ada Garling Vigarland sebagai ketua dari Kesatria Suci. Di sana mereka sedang membahas tentang Gorosei Saturn. Beberapa Kesatria Suci mengindikasikan bahwa mereka tidak suka dengan para Gorosei. Salah satu dari mereka bahkan berbicara tentang kemungkinan kematian Saturn. Menurutnya, apabila Saturn mati di Pulau Egghead, maka orang yang paling memungkinkan untuk menjadi Gorosei baru adalah Garling Vigarland. Jadi, Garling Vigarland adalah kandidat kuat untuk menggantikan Gorosei apabila salah satunya mati. Namun, Garling tidak menanggapi perkataan tersebut, sehingga tidak diketahui apakah Garling memang mengincar posisi itu atau tidak. Beralih ke Pulau Egghead, diperlihatkan Saturn berhadapan dengan Bonnie, Sanji, Franky, dan Vegapunk. Tusukan Bonnie dalam chapter lalu bukan masalah bagi Saturn karena dia bisa pulih dengan mudah. Kemudian, dia melancarkan serangan-serangan yang sangat merepotkan bagi mereka. Saat kondisi mereka telah semakin mengkhawatirkan, Luffy akan muncul dalam mode Gear 5. Kita tahu, sebelumnya, Luffy telah mencapai batas penggunaan Gear 5 saat bertarung melawan Kizaru. Namun, Luffy mampu pulih dengan cepat, sehingga dia dapat memakai Gear 5 lagi untuk bertarung melawan Gorosei Saturn. Luffy memakai tinju yang kuat, dan tinju itu beradu dengan serangan Saturn yang menggunakan tongkatnya. Keduanya sama-sama memakai Hoshoku Haki tingkat tinggi. Saat menghadapi Luffy yang sedang dalam mode Gear 5, Saturn pun mengingat kembali pengguna kekuatan Nika pada masa lalu. Pengguna Hito-Hitonomi model Nika pada masa lalu adalah sang tokoh legendaris dalam cerita One Piece, yaitu Joy Boy. Kilas balik yang menampilkan Joy Boy dalam abad kekosongan pun akan dimulai. Mengingat cerita telah memasuki saga terakhir, maka rasanya wajar untuk memperlihatkan sedikit kilas balik tentang suatu peristiwa yang pernah terjadi dalam abad kekosongan. Dalam kilas balik tersebut, sedang terjadi pertarungan antara semua Gorosei melawan sang Joy Boy. Dengan begitu, maka berarti para Gorosei secara misterius memang telah hidup sejak abad kekosongan. Saat menghadapi Joy Boy pada masa lalu, para Gorosei menggunakan kekuatan awakening mereka. Walau apa nama dari buah iblis yang mereka konsumsi belum dikonfirmasi, tapi itu bisa kita duga dari bentuk perubahan mereka. Gorosei Saturn merupakan pengguna buah iblis zoan mitologi Ushi-Oni, makhluk mitos dari Jepang yang memiliki bentuk laba-laba dengan kepala sapi yang bertandu. Ushi-Oni merupakan yokai. Berhubung Gorosei Saturn mengonsumsi buah iblis zoan mitologi dengan model salah satu yokai, maka para Gorosei lain pun pasti mengonsumsi
mengkonsumsi buah iblis zoan mitologi yokai yang berbeda-beda. Yokai menjadi tema kekuatan buah iblis untuk para Gorosei. Gorosei Mars merupakan pengguna buah iblis zoan mitologi Furabi, suatu makhluk dengan tubuh burung berwajah anjing yang diselimuti api. Gorosei Jupiter merupakan pengguna buah iblis zoan mitologi Nupepo, suatu makhluk mengerikan yang memiliki wajah besar dan seluruh tubuhnya tampak seperti daging lembek. Gorosei Nusjuro merupakan pengguna buah iblis zoan mitologi Yume no Seirei, suatu makhluk dengan penampilan seperti pria tua kurus yang memakai jubah putih longgar. Dan Gorosei Walkuri merupakan pengguna buah iblis zoan mitologi Otoroshi, makhluk berbulu yang bungkuk dengan 4 cakar serta taring yang mengerikan. Kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh para Gorosei ini cukup sesuai dengan siluet perubahan mereka di Marijoice. Dalam kilas balik saat mereka menghadapi Joy Boy, para Gorosei menggunakan teknik-teknik yang sangat kuat dan mengerikan. Jelas bahwa para Gorosei telah menguasai dengan sangat baik kekuatan buah iblis mereka. Namun, Joy Boy sangat kuat sehingga dia mampu unggul dalam pertarungan tersebut. Joy Boy menggunakan variasi-variasi teknik awakening dari Hito-Hitonomi model Nika dengan sangat baik. Selain itu, Joy Boy juga menguasai haki dengan level tinggi. Dia mampu menghujani area sekitar dengan petir hitam Houshoku Haki. Para Gorosei pun kewalahan dalam pertarungan tersebut. Berhubung Joy Boy bertarung melawan semua Gorosei, maka hal tersebut menandakan bahwa Im-sama adalah musuh terakhir yang akan dihadapi oleh Joy Boy pada perang itu. Kemungkinan besar alasan mengapa Joy Boy kalah melawan Im-sama itu karena dia telah kehilangan banyak tenaga dan cedera parah dalam pertarungan melawan Gorosei, sehingga saat menghadapi Im-sama, dia tidak dalam kondisi prima. Wujud Joy Boy dalam kilas balik itu pun akan diperlihatkan dengan jelas. Dia memiliki ukuran tubuh yang cukup besar dan memakai topi jerami berukuran besar. Topi jerami yang dipakai oleh Joy Boy sepertinya sama dengan yang muncul di ruangan beku dalam kastil Marijoice. Kemudian, wajah Joy Boy sekilas mirip dengan wajah Garp atau wajah Luffy versi tua yang diperlihatkan oleh Eiichiro Oda dalam SBS volume 89. Berhubung wajah Joy Boy memiliki kemiripan dengan Garp dan Luffy versi tua, maka itu pertanda bahwa Joy Boy berasal dari keluarga Monkey. Dia salah satu leluhur dari Garp, Dragon, dan Luffy. Tak heran takdir memilih Joy Boy yang baru pada masa kini berasal dari keluarga Monkey juga, yaitu Monkey D. Luffy. Nah itu tadi berbagai hal menarik tentang chapter 1095. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.